Nah, jadi itu makanya tadi saya katakan apa yang dijelaskan di dalam Yohanes 1 itu, firman itu yang telah menjadi manusia. Jadi artinya dia diumpamakan ibaratkan daging dan darah. Jadi kalau kita memakan firman itu, jadi ya yang diibaratkan tubuhnya itu dan darahnya itu, nah berarti bagaimana kita memakan firman? Jadi kalau memakan firman itu, kalau dikatakan kamu harus menjauhi kejahatan, ya kita harus menjauhkan kejahatan itu. Itulah caranya memakan firman. Nah itu. Jadi bukan seperti memakan daging kita buat, bukan. Tapi ada di sana mengindikasikan ciri-cirinya. Kalau kita makan daging berarti menjadi tubuh kita kan. Nah, firman Tuhan itu juga kalau kita makan, kalau dikatakan hidupmu harus baik, ya kita harus baik gitu Pak. Itu cara memakannya. Jadi jangan secara letter-let. Itu makanya bahasa Tuhan itu sebenarnya penuh hikmat, ya. Jadi jangan kita artikan secara letter-let. Nah itu makanya katakan kalau makan dagingnya itu ya makan firman itu. Jadi setiap firman yang disampaikan Tuhan itu harus kita lakukan. Kalau kita sudah kita lakukan berarti kita sudah memakan firman itu Pak maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu Pak maksudnya. Begini ya Pak ya. Maaf ya saya potong ya. Di ajaran Yohanes 6 aja, ini tentang masalah tumbuh aja tadi di Yesaya 55 aja Bapak menyatakan bahwa Yesus itu tumbuh. Secara garis besar yang ada di kitab Anda. Tidak ada di sana disebutkan tumbuh Pak, Yesaya 55. Artinya dia memberi. Pohon sanobar apa? Pohon sanobar. Kalau Bapak menyatakan itu adalah kiasan atau nubuatan Yesus seperti itu, artinya tumbuh Pak. Yesus kalau kita cocokkan dengan Lukas 2:11, emang Yesus tumbuh Pak. Dia dari bayi sampai dewasa Pak. Tumbuh, Tuhan itu tumbuh Pak seperti manusia. Menurut ajaran Anda. Kita nggak boleh tutup mata dari nubuatan yang Bapak ajukan kepada saya tadi di Yesaya 55. Bapak yang mengantarkan ayat Yesaya 55, maka saya jabarkan Yesaya 55 sesuai dengan kitab Anda yang di Lukas 2:11. Yesus lahir sebagai Tuhan di kota Daud. Lalu di ajaran Anda ini ternyata besarnya Yesus itu, dewasanya Yesus itu hanya untuk disantap Pak. Di Yohanes 6 nomor 52 dikatakan Yesus begini, aku Pak dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Jadi memang kita harus memakan darah dan daging manusia Pak. Ini kiasan yang real kuat, ya anak manusia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan boleh saya tanggapi Pak? Bukan itu maksudnya Pak. Enggak, kita harus kembali kepada dia Pak, bahwa dia itu firman Allah yang telah menjadi manusia. Ya, jadi kita harus menganggap dia sebagai firman, ya, bukan sebagai manusia. Kalau memang kita anggap dia sebagai manusia, kita makan, yaitu memang kita manusia kanibal gitu, kita makan dia kan dagingnya. Tetapi bukan itu, kita harus kembali kepada pokok permasalahannya, bahwa dia itu adalah firman Allah. Ya. Jadi walaupun kita makan dia, kita lakukan, ya itulah kehendak Allah. Nah itu. Jadi jangan kita, nah inilah membuat pikiran manusia itu menjadi rancu gitu di dalam mengartikan Alkitab. Ya. Jadi maksud Tuhan di situ bukan itu. Dia adalah fungsinya sebagai firman Allah. Jadi firman Allah itu itulah yang menghidupi manusia gitu supaya sempurna. Itu maksudnya Pak. Oke. Saya jelaskan lagi sedikit lagi nih Pak ya. Oke Bapak sudah selesai ya. Di ayat ini adalah ajaran kanibal Pak. Ajaran kanibal yang ada di Yohanes 6 nomor 52 ternyata pernah dibuktikan di kitab 2 Raja-Raja pasal 6 nomor 28 Pak. Nih saya bacakan. Ternyata sebelum Yesus turun ke muka bumi menjadi manusia, firman menjadi manusia, ternyata pernah dicontohkan pada zaman Raja Yeskia, yaitu waktu zaman-zaman Nabi Elia. Kita buka nih Pak, 2 Raja-Raja. 2 Raja-Raja pasal 6 Pak. Bapak tahu nggak ayat ini? Belum baca. Belum pernah baca ya Pak? Oh iya, ini saya bacakan Pak, tenang Pak. Sudah mungkin baca tapi
Coba baca Bapak dulu. 2 Raja-Raja berapa? 2 Raja-Raja 6. Ya, ayat? Ayat 28, Pak. Nah, coba. Bukan, Pak. Coba, Pak. Saya buka-buka Bible ini agak lama ini, soalnya saya jarang banget buka-buka Bible. Ya, melalui Android cepat itu, Pak. Saya enggak, Pak. Saya enggak pakai Android, pakai handphone, Pak. Oh, maklum, Pak, itu. saya bukan maklum, saya bukan orang Kristen, makanya saya minta penjelasan sama Bapak ini. 2 Raja-Raja 6 ayat 28 ya. 28 sampai 29. Ternyata hal ini pernah dilakukan, Pak, dicontohkan, dan memang hal ini sudah biasa, Pak, di ajaran kitab suci Anda. Saya bisa tahu ini karena saya baca kitab suci Anda, bukan saya memframing ataupun asal-asalan bicara. Di ayat yang ke-27, saya bacakan aja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? 6:28, 2 Raja-Raja 6 nomor 28. Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakannya. Ya. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Artinya di sini hal memakan manusia itu pernah terjadi, Pak, dan itu sudah biasa bagi keadaan pada masa berkembangnya Yahudi dan kekristenan, Pak. Lalu Yesus menggambarkan dirinya seperti anak yang dimakan ini, Pak. Jadi hal itu udah biasa, Pak, di ajaran Anda, Pak. Memakan manusia. Saya bukan ngada-ngada, ini bukan ada-ada. Bapak sudah buka kitab juga, 2 Raja-Raja 6, 27 sampai ke 30. Bapak baca aja. Silakan harus, baca, Pak. Iya, kita harus, artinya kalau belajar Alkitab nggak bisa satu ayat. Ya. Kita baca dulu sampai ke bawah. Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak, tahi merpati berharga 50 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, tolonglah ya Tuanku Raja. Jawabnya, jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil pengirikankah atau hasil pemerasan anggur? Kemudian bertanyalah raja kepadanya, ada apa? Jawab perempuan itu. Perempuan itu berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan. Supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Nah, jadi di sini saya jangan dulu kita teruskan. Maksudnya di sini adalah apa? Seorang perempuan, Pak. Jadi bukan pengajaran. Pada peristiwa itu terjadi anak perempuan, seorang perempuan itu mau memakan anaknya begitu karena kelaparan. Jadi ini bukan suatu perintah, Pak. Inilah suatu kejadian yang terjadi pada saat itu, pada peristiwa itu. Sehingga karena perang itu makanya kita harus menjauhkan perang, Pak, dari dunia ini. Supaya jangan kita kelaparan, kita nanti bisa memakan anak kita. Ini maksudnya ini, Pak. Jadi kita harus menjauhkan seperti saling membunuh atau saling berperang. Kita harus saling mengasihi. Ini mungkin yang diajarkan kepada kita. Jadi ini bukan ajaran Tuhan, Pak. Ya, tetapi ini adalah seorang perempuan yang mungkin kurang iman dia, karena di sini dikatakan jawab perempuan itu, ya, perempuan ini berkata kepada aku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakmu laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia, dan tetapi aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berilah anakmu. Jadi ini hanya pikiran manusia, Pak, yang bodoh waktu keadaan perang. Ya, jadi kita jangan
Kita itu makanya harus kita baca satu pasal, Pak, supaya kita mengerti. Ya, supaya kita jangan salah pengertian. Jadi ini Pak maksudnya itu. Jadi bukan supaya mengajar saya salah manusia pengertian, kanibal. Pak. Tolong jelasin, Pak. Dijelasin Ya. Pak. Iya. Nah, jadi kita jangan asal mengartikan sepotong-sepotong atau satu ayat Alkitab, nggak boleh. Jadi kita harus baca minimal satu perikop supaya jangan lari pengertiannya, ya Pak ya. Oke. Nah itu. Saya jelaskan ya Pak. Ya. Jadi tentang masalah ayat tadi di Yohanes 6 nomor ke-52 tadi. Hal memakan daging manusia itu sudah terjadi pada zaman Raja Nabi Elisa. Tadi saya dari awal sudah bilang bukannya perintah Tuhan, tetapi hal memakan manusia sudah terbiasa Pak di kitab suci Anda. Bukan perintah Pak. Bapak mungkin salah dengar omongan saya tadi. Oh, bukan, ini keadaan perang Pak. Pada saat ini keadaan perang. Karena jadi tidak ada lagi makanan, perang boleh kita memakan manusia musuh kita. Berpikiran demikian. Bukan itu, gini, bukan Pak. Itu akan saya bantah itu pendapat Bapak itu. Ini adalah karena keadaan perang, ya. Kalau gitu sehingga Pak, untuk menyelamatkan dirinya sendiri, ya, dia memakan anaknya gitu. Mereka mau memakan anaknya. Lebih terhormat memakan daging musuh apa memakan anak kandung yang masih digendong, Pak? Ya itulah kejelekan pikiran manusia itu kalau dalam Tuhan, Pak. Iya. Jadi kan keadaan perang ini. Jadi keadaan perang boleh kalau makan tidak anak ada lagi yang mau dimakan, ya dimakanlah apa yang mau dia makan. Anak sendiri dimakan, Pak. Kira begitu. Nah itulah kebodohan manusia itu waktu perang Pak. Jadi kita harus menjauhkan perang dari dunia ini. Jadi sudah terbiasa ya Pak ya di zaman Bapak diajarin Bapak untuk memakan manusia kalau seandainya. Coba dulu Bapak dulu pergi ke dunia perang sana, ke dunia perang. Apapun Bapak makan. Oke lah ya. Sekarang Yesus itu berada di zaman perang Pak. Dia berada di kekuasaan Romawi. Ya. Ya. Yesus tidak pernah menguasai satu negara. Dia berada di bawah tampuk pemimpinnya Herodes, Herodian. Dia nggak pernah memimpin satu kaum. Dia hanya memimpin dari umat yang disebut 12 murid. Ya. Oke Pak? Yesus pada saat itu mengajarkan untuk kemiskinan, menjual semua harta benda untuk masuk ke lubang jarum. Lebih mudah seekor unta untuk masuk ke lubang jarum daripada seorang orang kaya. Nah, di sini pengajaran Yesus yang jelas adalah dia mengajarkan bahwa makan dagingnya di kitab Yohanes 6 nomor 52 itu jelas dagingnya Yesus dan darahnya Yesus. Ternyata sebelum Yesus dilahirkan di kota Bethlehem, di kota Daud, ternyata kejadian memakan manusia itu sudah ada Pak. Di zamannya Nabi Elisa. Dan itu menjadikan tolok ukur Anda beriman tentang masalah kekristenan Anda. Karena memakan manusia sudah biasa Pak. Begini Pak, di dalam kesulitan apapun bentuknya, ini dia memakan anaknya yang tidak memiliki hak untuk membela diri. Ini seorang tua Pak, orang tua memakan anak sendiri Pak. Memasaknya dan memakannya. Berilah anakmu supaya kita makan dia. Maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Ayat ini jelas tegas bahwasanya memakan anak itu sudah terjadi. Jadi kami memasak anakku dan memakannya. Di 2 Raja-Raja 6 nomor 29. Tegas itu loh Pak. Iya, itu kan keadaan perang, itu bukan perintah Allah itu. Tetapi itulah manusia itu karena dia sudah kelaparan, apa yang mau dia makan itu Pak. Jadi dengan alasan perang masa ya dibolehkan kanibal Bang? Kenapa nggak mau makan? Kenapa anak kita yang dimakan? Kenapa nggak daging manusia musuh aja yang kita makan Pak? Itu lebih terhormat. Ya mungkin pada saat itu sudah habis makanan gitu, udah tinggal orang, nggak ada lagi yang mau dimakan. Kemungkinan ya situasinya itu. Jadi sehingga pikiran manusia itu seperti begitu. Nah itulah makanya. Jadi yang diajarkan Tuhan itu sebenarnya kita harus hidup damai, ya. Kalau kita sudah hidup damai, nggak ada lagi seperti itu nanti. Itu mungkin yang ditanamkan tertulis Tuhan. Di dalam kitab berarti ya, kan jadi, itu ajaran itu ya.
Hah? Iya. Oh bukan. Ajaran kenapa ditulis dalam kitab, Bang? Pak, saya mau jawab. Ini saya kebetulan mendengar di sebelah. Yang namanya Alkitab itu, Pak, tidak semuanya isinya ajaran, tapi juga mencatatkan tentang kejadian yang terjadi di masa lalu. Gitu ya. Jadi itu adalah kejadian yang terjadi di saat itu, bukan berarti itu perintah Tuhan. Yang namanya kitab itu menceritakan kitab itu apa? Itu yang dituliskan oleh para nabi, di mana para nabi itu menjelaskan tentang kejadian yang terjadi pada masa itu. Apakah kejadian yang terjadi pada masa itu semuanya berhubungan tentang memang itu adalah ajaran Tuhan? Bukan, tapi itu adalah yang terjadi di masa itu. Dan apakah orang-orang yang di dalam Alkitab itu adalah orang-orang yang sudah benar? Bukan, itu menceritakan kalau pada zaman itu ada orang yang memang tidak benar. Kalau ada orang yang memang karena kelaparan, karena ketamakannya, karena memikirkannya diri sendiri, ada dia sampai bahkan memakan anaknya. Itu penjelasannya, Pak, gitu. Oke, Nah, itu. kalau gitu coba disinkronkan. Itu yang makan anak masuk surga nggak itu? Di Yohanes 6 nomor 52, coba dibacakan. Apa coba gimana? Mbak Martua tolong dibacakan Oh iya, di Yohanes 6 bentar. nomor 52, Berarti 53. saya ini kesimpulannya berarti kitab suci itu bukan berisi ajaran aja berarti ya? Enggak, kisah Pak, kisah. Artinya kan Selamat Raharjo. sejarah Pak. Jadi Alkitab Ya. itu adalah kitab sejarah. Cicing wae mana teh? Iya. Cara Kitab ricing sejarah wae. itu Oh, itu secara kan masih dicatat lanjut. tentang kejahatan orang dicatat, tentang kebaikan orang dicatat, tentang pertolongan Tuhan dicatat di sana gitu. Jadi itu makanya kalau di sana itu Alkitab itu Pak komplit dia Pak, komplit dia. Jadi ada suatu alur sejarahnya. Ketika manusia itu jahat dihukum Tuhan, itu diceritakan. Itu dibinasakan Allah itu nanti pada hari penghakiman. Iya, itu tidak dibolehkan. Dijelaskan ayatnya. Mbak Jadi nanti Martua, pada hari penghakiman, Pak, mereka-mereka yang seperti itu oh gitu. hidupnya akan gitu. sengsara gitu. Tadi yang sebelumnya dijelaskan kalau makan darah dan daging itu malah abadi loh. Itu firman, Pak. Artinya Yesus itu mengumpamakan firman itu ibaratkan daging dan darah. Itu maksudnya, Pak. Karena dia firman Allah yang telah menjadi manusia. Kalau kita tidak ada firman Allah, kita akan sesat. Jadi firman yang disampaikan oleh Yesus itu, itulah firman Allah yang sebenarnya. Yang menyelamatkan itu firman Allah atau darah sih Pak Martua? Iya, artinya di sini Pak, itu diibaratkan darah. Tuhan itu datang sebagai bahasa manusia. Karena darah itu ialah yang memberi hidup kita. Nah, jadi Tuhan itu mengumpamakan tubuhnya itu daging dan darah. Itu Pak. Kalau sakit kanker otak pakai darah sembuh ya? Kan enggak juga ya? Oh, itu bisa dibersihkan darah Pak. Kalau darahnya bagus, bersih itu otaknya. Iya. Iya, cuma kalau kerusakan semua otak itu kan darah, mesti Pak. transplantasi otak ya, pakai daging otak gitu. Iya. Enggak darah. Iya. Jadi itu makanya kalau ada orang kurang darah, transfusi darah sehat lagi dia Pak. Nah ya kalau kanker otak ini. Ada Mbak perumpamaan. Nah itulah perumpamaannya Pak ya. Jadi kalau ada Dari orang sekian sakit, banyak perumpamaan, kenapa darah yang diambil ya? Kenapa kok seneng banget sama darah gitu? Kayak darah suku itu Aztec. hidup Pak. Darah itu hal yang memberi hidup. Bapak kalau nggak ada darahnya Bapak nggak hidup. Ada kok orang-orang hidup tanpa darah. Siapa? Orang Yang nggak bikin ada hidup darahnya, itu adalah Pak. organ Orang vital. nggak ada darah mati. Ada itu Kalau orang-orang robot, misalnya iya. yang Coba Bapak nih ceritain manusia bisa ada darah hidup tapi tanpa nggak ada darah. jantung, mati itu. Enggak, siapa yang nggak ada darah, Pak? Ini kalau Ada orang hidup. kayaknya udah apa Kalau ini Pak? udah perdebatan Udah tanpa perdebatan. dasar, Pak. Saya mengundurkan diri aja Pak dulu ya. Saya nggak mau yang begitu-begitu. Kenapa? Makasih ya. Ya, oke. Ya, silakan. Ya. Keluar dari mana? Keluar. Iya, iya. Mengundurkan diri aja Pak kalau saya begitu. Makasih, Pak. Sehat semuanya. Ya, sama-sama.